Al-Mumtaz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Mushola Al-Mumtaz rahimakumullah. Hanya ketentuan waktu. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kebangkitan. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan akan tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Kita kutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini di dalam kitab ini di halaman 67 ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Beliau bersabda, "Ma tadhkuruna qalu nadhkuru sa'ah." Faqala innaha lan taquma hatta tarawna 10 ayatin. Apakah yang kalian perbincangkan, kata Rasulullah. Kami menjawab, kami memperbincangkan soal kiamat. Jadi kayak misalkan jamaah di sini ngomong tentang kiamat, oh kayaknya waktunya udah tiba nih, dikit lagi nih. Kenapa? Ya, kayaknya nih zamannya udah zaman fitnah nih. Ya. Zamannya udah banyak ulama yang diambil. Ya. Zamannya udah banyak kerusakan di mana-mana. Kayaknya sebentar lagi itu juga yang dirasakan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbincang tentang hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda, "Bu'ittu ana wasa'a kahatain." Rasulullah mengatakan, saya diutus dan jarak antara saya dengan hari kiamat kahatain. Kalau digabungkan dua jari ini dekat gak Pak? Dekat apa enggak? Dekat sekali. Kalau kita hitung waktu sekarang itu tahun berapa Hijriah? 1443 Hijriah. Rasulullah SAW itu lebih daripada 1443 Hijriah. Sebelumnya sudah ada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengatakan ini berarti sudah lama. Nah, kira-kira kalau misalkan dihitung dipikir pakai logika, kira-kira kiamat itu makin dekat atau makin jauh? Kiamat itu makin dekat apa makin jauh? Dalam istimbat hadis ini pasti yang namanya kiamat itu pasti sudah dekat. Dari mana kita tahu? Dari mana ciri-cirinya? Mungkin ya. Ini hal yang mungkin sudah terjadi ya. Boleh kita sama-sama perhatikan. Di dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW dulu pernah didatangi malaikat Jibril. Ngapain Pak malaikat Jibril? Menyamar sebagai seorang laki-laki yang bajunya putih, yang rambutnya klimis. La yura minhu atharus safar. Enggak terlihat dalam dirinya itu athar safar ya. Kayak orang habis dari salon Pak. Ya. Kemudian langsung dekat dengan Rasulullah. Ngapain Pak? Nanya tentang 3 hal. Apa? Tentang rukun Islam, ya, rukun iman dan ihsan. Dan juga yang keempat itu ditutup dengan alamat tentang hari kiamat. Apa alamatnya? Di situ antalidal amatu rabbataha wa antaral uratal khufata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Salah satunya adalah ya, ciri-ciri hari kiamat adalah
orang-orang yang menggembala kambing ya dari kaum Arab itu berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang megah. Saya tanya, sekarang orang-orang Arab bikin bangunannya tinggi-tinggi atau kayak biasa rumah kotak-kotak? Bisa disebutkan negara apa aja yang membangun bangunan tinggi? Nah, kita lihat dulunya adalah pengembala kambing, ya miskin sebelum ditemukannya energi, sebelum ditemukannya minyak atau gas, ya itu mereka dalam keadaan hidup sederhana. Rasulullah sampaikan mereka tidak mengenakan sendal, mengembala kambing, ya orang miskin. Tapi nanti dekat lagi hari kiamat adalah mereka yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Saya tanya, Burjul Khalifah, ya Burj Khalifah adanya di mana? Dubai. Berapa tingginya, Pak? Coba searching. Luar biasa ya, luar biasa tingginya. Jangan pun itu, di sekitar Masjidil Haram, ada jam yang tinggi, melebihi tingginya Masjidil Haram itu sendiri. Jam itu Zam-Zam Tower. Hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram tinggi-tinggi. Berarti mereka berlomba-lomba untuk menjadikan negaranya negara yang mewah. Ya ini di tanah Arab sudah terjadi. Khususnya adalah negara-negara Teluk yang kaya dengan minyak. Setuju Pak? Nah, kalau lihat cirinya ada Ustaz. Oh iya, salah satunya itu. Salah satunya. Tapi kita hanya berprasangka dan Rasulullah hanya memberikan isyarat. Ya. Sampai sini jelas ya bahwa Rasulullah SAW menerangkan di sini ya kita ya. Apa sih terjadinya hari kiamat ini? Apa tanda-tandanya? Rasulullah mengatakan ada 10 di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Asad. Yang pertama adalah ad-dukhan, ya. Asap yang tebal yang turun ya, menyelimuti bumi. Yang kedua Dajjal. Pertama apa? Dukhan. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Ad-Dabbah. Ad-Dabbah itu adalah hewan melata yang akan bisa berbicara. Wa tulu'u syamsi min maghribiha. Yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. 4. Yang kelima wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Isa ibnu Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam wa thalasu khusuf, dan 3 kejadian besar yang menenggelamkan bagian-bagian bumi ketika itu. Yang pertama khasfun bil masyriq, ya. Ketujuh akan tenggelamnya bagian bumi di daerah timur. Wa khasfun bil maghrib, dan akan tenggelamnya bagian bumi di sebelah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan tenggelam yang ketiga adalah tenggelamnya Jaziratul Arab. Itu udah ke-9 ya. Berarti tenggelamnya sebelah timur, tenggelamnya sebelah barat, itu yang ke-8. Tenggelamnya Jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun tahruju min kibali tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang ke-10 adalah keluarnya api yang muncul dari timur, dikatakan di sini dari Yaman, yang menggiring manusia untuk menuju ke dalam mahsyar. Insyaallah itu terjadi di Syam. Itu menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kok Dajjal nggak disebutkan di sini? Malah ciri-ciri yang ini kadang-kadang tidak berurutan ya. Imam Ibnu Katsir mendahulukan adalah turunnya Imam Mahdi. Hati-hati Pak. Imam Mahdi di sini adalah Imam Mahdi yang bukan ya dikategorikan oleh pengikut Syiah. Ya. Mereka mengatakan Imam Mahdi adalah imam yang ditunggu-tunggu, Al-Mahdi Al-Muntadhar.
Siapakah Imam Mahdi di sini? Menurut riwayat hadis-hadis sahih, Imam Mahdi ini adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajahnya hampir mirip dengan Rasulullah, akhlaknya juga sama. Kemudian juga dia dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan dibaiat di Mekah. Pertanyaannya sekarang, Pak, apakah Imam Mahdi ini sudah lahir apa belum? Jawaban kita adalah wallahu a'lam. Nah, banyak yang kebablasan Pak di sini. Gara-gara nunggu Imam Mahdi, akhirnya ada Mahdi yang dari Medan. Ada Imam Mahdi dari daerah Jawa. Ada lagi tentara Mahdi yang dulu menyerang Masjidil Haram, itu ada. Ya, menamakan dirinya sebagai tentara Imam Mahdi, dan ini kebablasan. Termasuk klaim orang yang khawarij. Ya. Mungkin saya menerangkan di sini ya supaya jamaah tahu bahwasanya yang dimaksud dengan khawarij ini adalah mereka itu yang mengatakan orang yang berbuat dosa besar sudah kafir. Siapa contohnya? Ada di negeri Irak, namanya ISIS. Yaitu bukan termasuk golongan dari orang-orang yang dikatakan pengikut Mahdi. Bukan. Orang pengikut Mahdi adalah orang yang memang nanti berbaiat dan memang akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya untuk menjadi pengikut Allah. Tapi bukan seperti ISIS ya. Kalau ISIS sudah ngaco. Ya. Itu bukan gerakan yang benar. Tapi ini terjadi ketika dibaiatnya Imam Mahdi, di Masjidil Haram. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Tapi dengar seperti ini Pak, bukan berarti kita harus menunggu kapan ya terjadinya Imam Mahdi turun. Ya biarin aja, kita enggak. Yang terpenting adalah kita jangan meninggal ketika kita mudah-mudahan meninggal sebelum turunnya Dajjal, ya. Masya Allah. Apa Pak persiapan kita? Ya. Karena Imam Mahdi sendiri kewalahan menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu fitnahnya Dajjal. Saya ingin membacakan di sini ya, beberapa hadis tentang Dajjal. Dajjal itu jamaah sekalian, ya, itu sudah ditemukan ya ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pelaut di zaman Rasulullah namanya Tamim Ad-Dari. Siapa namanya? Tamim Ad-Dari. Ya, pelaut Pak. Apa yang di sini orang Makassar? Laut. Ada yang pernah berlayar Pak? Kalau ada ombak yang besar, gimana perasaannya? Wah, ini kayaknya nih ombak nggak bersahabat. Kalau kita lanjutkan, bisa-bisa kita tenggelam. Akhirnya dia berusaha untuk mencari api dan akhirnya terdampar di sebuah pulau. Ini waktu itu Tamim Ad-Dari bersama dalam riwayat 20 orang pelaut. Nah, di pulau itu jamaah sekalian ketemu dengan sosok makhluk yang menyeramkan. Ya, luar biasa. Kalau kita terdampar di hutan, ketemu makhluk itu Pak, gimana? Lari semua. Saya yakin ya, yang berani bagaimanapun lari untuk cari selamat. Ini kayak makhluknya besar banget. Kemudian ketika lari tumbang langgang, ya terburu-buru lari. Ternyata itu namanya jasa saya itu udah ada di depannya dia. Dan ini makhluk yang benar-benar menjadi ditunjukkan sebagai bukti.
Nah, ketika itu dibilang bahwa saya ini jasasa dan kemudian kamu pergi ke sebuah kuil, di situ ada tempat dan di situ ada yang namanya Dajjal tadi. Yang namanya Dajjal, kemudian dilihat bahwa Dajjal itu rupanya begini-begini dan yang lainnya, kemudian dia pulang dan ternyata ditanya bahwasanya itu benar Dajjal ya yang akan keluar di akhir zaman. Berarti Dajjalnya udah ada belum? Dajjalnya udah ada. Nah, sekarang ada lagi pengikut Dajjal, sudah keluar atau belum pengikut Dajjal? Siapa kira-kira pengikut Dajjal? Ini disebutkan dalam hadis yang menjadi pengikut Dajjal, salah satunya adalah gembong-gembongnya Dajjal. Ini Bapak Ibu sekalian adalah nabi-nabi palsu yang jumlahnya 30 orang. Coba hitung deh. Udah berapa? Nabi palsu dari zaman Rasulullah udah ada. Ya. Siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa lagi? Banyak sampai sekarang. Nah itu termasuk adalah pengacau-pengacau yang merupakan isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan menjadi pengikutnya Dajjal. 30 orang. Dan ketika Dajjal terlepas jemaah sekalian, apa yang dibuat, apa yang dijadikan fitnah oleh Dajjal, yaitu dia akan menjadi fitnah terbesar bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman pada masa itu. Pada masa itu apa? Pada masa itu terjadi kekeringan yang dahsyat, terjadi kelaparan yang dahsyat. Maka Dajjal bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menurunkan hujan dan mengeluarkan makanan tiba-tiba, dan seorang yang ketemu dengan Dajjal itu maka dia akan takluk dan menyembah Dajjal. Jadi jamaah orchid sekalian, jangan berharap nanti, oh saya kan udah baca surat Al-Kahfi setiap hari, saya sudah mulai setiap hari, saya sudah berjamaah setiap hari, saya sudah baca Quran setiap hari. Ketika zaman khurujud Dajjal, pesan Rasulullah SAW adalah kalian kabur jauh-jauh. Ibu, kalau ada Dajjal gimana Bu? Kabur sejauh-jauhnya. Mau ngeliat Dajjal? Gimana ke sana? Orang sekarang kan kepo ya, mau ngeliat Dajjal. Herannya gitu ya, zaman sekarang itu orang itu nggak. Kemudian dia di dalam pertemuan itu mengatakan bahwasanya salah satu cirinya adalah surutnya sungai Tiberias, surutnya sungai Efrat, dan beberapa tangga lagi itu yang menjadikan tandanya dari keluar. Wallahu a'lam bishawab, apakah sungai itu sudah surut atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau ya ainul yakin, hakul yakin, benar-benar melihat, maka datanglah ke Israel ya. Lihat kalau Israel ya mereka pengikutnya Dajjal yang akan menuju menjadi pasukan Dajjal. Nah jamaah sekalian, fitnah begitu besar. Ya, fitnah begitu besar, maka Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal. Ya. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah yang itu fitnahnya menyelimuti bagaikan malam yang gelap gulita. Dajjal akan keluar jamaah sekalian dan akan membawa fitnah dan mengatakan adalah dia sebagai Tuhan. Orang-orang yang ketemu dia sontak akan mengatakan dia adalah Tuhan. Ada orang-orang yang soleh mengatakan saya berani, dia akan ikut Dajjal. Kecuali orang yang berlindung di rumahnya atau orang yang berlindung di dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Tapi kalau kita lihat sekarang susah apa enggak tinggal di Mekah Madinah? Naik apa Pak? Mekah Madinah itu naik pesawat.
Visanya sekarang udah mulai susah nggak kesannya? Susah. Jadi bagaimana Ustaz caranya? Caranya adalah bentengi diri kita dengan tauhid yang kuat, dengan amal soleh, sehingga kita tidak tertipu daya dengan tipu dayanya Dajjal. Dan kemudian ada seorang pemuda jamaah sekalian yang diceritakan di dalam hadis bahwa pemuda ini dia yakin bahwasanya dia adalah Dajjal dan dia tidak akan menyembah Dajjal. Dan Dajjal ketika itu memperlihatkan kekuatannya sampai dia membelah orang ini, pemuda ini menjadi dua, dan kemudian bercucuran darah sampai orang tersebut meninggal. Dan akhirnya diapain lagi Pak? Dibangkitin lagi, hidup lagi gak? Hidup lagi jamaah sekalian, hidup lagi. Dan apa perkataan anak muda itu? Saya makin yakin bahwa kamu adalah Dajjal, kamu bukan Tuhan. Dan ketika itu Dajjal tidak bisa membunuh seorang remaja tersebut. Jadi fitnahnya ini begitu besar sampai 40 waktu, yang satu harinya sama dengan setahun, satu harinya sama dengan sebulan, hari yang kedua satu harinya seperti Jumat, dan selebihnya hari-hari seperti hari biasa. Pertanyaannya, ya, kalau kita di zaman itu harusnya kita bersedih apa malah tawa-tawa? Pak, kalau ada kabar Dajjal harusnya kita bersedih apa ketawa-tawa di zaman ini? Keluarnya dari Dajjal itu adalah keluarnya dari Khurasan, di mana Khurasan itu adalah satu tempat di Iran. Khurasan tempatnya di Iran dan pasukannya juga berasal dari sana. Dan nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal. Ini kalau saya ceritakan sangat lama. Walhasil Dajjal mati di Bablut yang ada sekarang di Palestina atau bagian dari negara Israel. Yahudi sekarang, ya, dari zaman dulu itu udah nanam yang namanya pohon gorkot. Tahu Pak gorkot? Ya, kita lihat syajarah gorkot itu syajarahnya orang Yahudi. Syajarahnya orang Yahudi yang akan menjadi perlindungan bagi orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min asratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yadhharul jahlu wa yafsu zina wa yushrabul khamr. Dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, wa yadhharul jahlu, dan tersebarnya kebodohan, wa yafsu zina, dan akan maraknya zina, waliyadzubillah, wa yushrabul khamru wa yadhhabar rijalu wa tabban nisa. Sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qaimun wahid. Sampai berbanding satu laki-laki berbanding 50 wanita. Hadis sahih. Insyaallah. Kira-kira apa sebabnya, Pak? Kok laki-laki sedikit, perempuan banyak? Apa sebabnya? Terjadinya peperangan yang sangat dahsyat. Ini ya Allah, mudah-mudahan nggak terjadi di zaman kita ya. Mudah-mudahan nggak di zaman kita terjadi perang dunia ketiga. Ya kalau kita lihat di sini sekarang kekuatannya Rusia aja sudah mau menyerang Ukraina. Makanya konten ini mungkin salah satunya kita bukan untuk menyebutkan apa-apa, kita hanya mengingatkan ya kekuatan Cina bagaimana.
kekuatan Amerika, kekuatan yang lain. Kalau masing-masing itu mengeluarkan senjatanya, masing-masing alamatnya apa? Banyak yang meninggal. Apalagi yang diperebutkan adalah harta. Ya. Diperebutkan adalah. Masih ingat waktu zaman dulu itu Amerika nyerang Irak itu gara-gara Saddam Hussein apa gara-gara minyak? Gara-gara Saddam Hussein apa minyak? Ya minyak ya lah ya. Amerika nyerang Afghanistan gara-gara nyari teroris atau gara-gara minyak? Ya, kalau kita ingat gitu ya, kejadian yang telah lalu itu betapa negeri-negeri Islam hancur porak-poranda. Betul Pak? Kita lihat itu aja udah mengerikan. Lah, nanti malhamah kubro, perang yang ada di akhir zaman itu lebih dahsyat lagi, dan mudah-mudahan kita nggak ketemu di zaman itu. Karena zamannya fitnah. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu disyaratkan di dalam Al-Quran Karim bahwasanya Allah nanti akan menurunkan, dan Nabi Isa itu tidak disalib. Tapi Nabi Isa bukan datang sebagai nabi yang tersendiri. Dia akan ikut kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Mahdi ketika mau sholat, kemudian Nabi Isa ditawarkan untuk menjadi imam, dia tidak mau, dia hanya bermakmum kepada Imam Mahdi, dan akan menyatakan kebenaran dengan mematahkan salib, membunuh khinzir, ya kan, dan meletakkan jizyah, dan luar biasa memimpin dengan keadilan. Dan itu waktunya tidak lama di dunia. Orang ini kayaknya kalau kita mau bahas mungkin panjang ya. Udah jam berapa? 15 menit lagi. Jadi Nabi Isa turunnya di Menara Putih. Kemudian memang syakalnya Nabi itu memang benar-benar syakal yang sangat rupawan, dan akan dikenali bahwasanya itu adalah Nabi Isa alaihissalam memimpin pasukan kaum muslimin untuk mengalahkan Dajjal. Dajjal sudah game over. Nah, Dajjal game over, udah lanjutannya apa Pak? Setelah Dajjal dan Nabi Isa ada Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Berarti mendingan apa Pak? Meninggal aja ya. Cepat ya. Ya. Daripada ngadapin fitnah kayak gitu ya. Kita nggak mungkin belum tentu tahan ini. Pertahanan iman yang benar-benar begitu. Karena ada dua bagian ya. Salah satunya orang yang mengklaim dalam imannya ya, akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal. Orang iman sungguh-sungguh mengikuti Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj dengan isyarat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Saya bacakan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi ada isyarat dalam surat Al-Kahfi ya. Ini tentang Zulkarnain, yang membuat benteng supaya Ya'juj dan Ma'juj itu terkurung. Di mana bukitnya wallahu a'lam, tapi ada yang sudah meneliti masih ada sekarang bukit itu. Kayaknya di Asia Tengah kalau nggak salah. Di sini diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 99 ya tentang Zulqarnain.
Siapa Pak Zulkarnain? Dia adalah seorang raja. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu menjadi merah. Ia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih. Jadi diberikan tembok besi, kemudian dilas kalau zaman sekarang dengan timah, sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini enggak keluar. Nah, baca juga tafsir Ibnu Katsir tentang keterangan ini, bahwa memang Zulkarnain beliau membangun dinding dari besi dan tembaga antara dua gunung. Ya, Masya Allah. Tapi ketika zaman mendekati hari kiamat, dinding itu akan terbuka. Kalau secara logika, kok kaum itu enggak ditampakkan oleh Allah ya? Ya itulah fitnah. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, kenapa kok ada Dajjal ya? Kita jawab lagi, kenapa ada antum? Ibu-ibu, kenapa ada Dajjal, Bu? Kenapa ada Ya'juj Ma'juj? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi yang seperti ini masalah akidah kita harus percaya. Di surat Al-Kahfi tadi, Zulkarnain membuat dinding. Zaman Zulkarnain sampai sekarang berapa ribu tahun, ya kan? Kok bisa hidup? Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Dajjal, kok Dajjal bisa hidup di dalam satu pulau, kemudian sudah hidup 1000 tahun lebih, sampai sekarang mau keluar, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman apa enggak? Kita wajib beriman. Apa kerjaannya? Membuat kerusakan di muka bumi. Ya, dia menggali, ya, berusaha menggali lubang dindingnya setiap hari. Ya. Jadi pemimpinnya mengatakan kalau udah kelihatan matahari, ya udah lanjut besok. Ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwasanya kerjaan Ya'juj dan Ma'juj adalah ngebolongin tembok untuk keluar. Ya, gimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi kita harus percaya dengan hadis ini, dan di sini ada, ya, di sini ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum itu adalah kaum yang merusak di dunia. Ya'juj dan Ma'juj akan meminum air di mana-mana, sehingga ketika seorang dari mereka melewati sungai yang tadinya diminum, dia berkata, di sini tadi ada airnya, jadi kering. Luar biasa. Ini udah dikurung lama kali ya, udah dikurung lama sampai kering gini. Kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj, Ka'bah akan dihancurkan. Berarti ada haji lagi ya? Ada haji lagi apa enggak? Bu, ada haji lagi apa enggak? Makanya sekarang niatkan. Mau niatkan? Pak, siapa yang belum pernah ke Mekah? Ibu-ibu, ada yang belum pernah ke Mekah? Ya, kalau yang belum pernah ke Mekah, buruan dan umroh sekarang. Walaupun sekarang mahal apa enggak? Biayanya mahal apa enggak? 35 jutaan. Ya, 35 jutaan. Ustaz, sayang Ustaz. Nanti kalau misalkan Mekah udah nggak buka lagi, baru kau rasa. Ya, Mekah udah nggak buka lagi, nggak bisa haji lagi. Kita punya uang. Uang kita di tabungan ada berapa? Ustaz, cicilan saya belum lunas, Ustaz. Ya, silakanlah, insya Allah niatkan, insya Allah bisa pergi haji semua, amin. Siapa yang merusak Ka'bah ini? Zuswaiqataini, orang Habasyi yang dia berkekuatan 700 sampai 800 orang, dan ketika itu Ka'bah dirusak, dan juga setelah itu baru, ya, setelah itu ada
kejadian itu selain kita Ma'juj, selain adanya angin yang bertiup dari Yaman yang membuat orang-orang mukmin itu menjadi meninggal semua. Tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang yang tidak beriman. Alhamdulillah min. Jadi Al-Quran pun hilang Pak. Al-Quran hilang. Ka'bah hilang. Ada lagi gak orang yang menyebutkan kalimat Allah Allah? Ada muazin nggak sini? Muazinnya ada gak sini? Orchid rata. Ya, Ka'bahnya aja rata, hilang semua. Dan disitulah ada hembusan angin yang membuat semua orang mukmin wafat di kala itu. Mudah-mudahan kita nggak menjumpai waktu setelah angin itu berhembus. Amin. Barulah muncul matahari terbit dari barat. Ya kan? Matahari terbit dari barat. Ini hadis Rasulullah juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Innallaha, yang pertama, innallaha yaqbalu taubah man lam yughargir. Ya. Allah menerima taubat sebelum di napas di kerong. Hadis yang lain, sesungguhnya taubat seorang hamba itu masih terbuka sebelum matahari terbit dari. Biasanya matahari terbit dari mana? Nah, matahari terbit dari timur. Kalau udah terbit dari barat, mohon maaf lahir batin, nggak bisa. Berapa kali kejadiannya? Kejadian terbit dari barat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah sebanyak 3 kali. Ya, kemudian matahari itu kembali terbit dari timur. Loh, ngapain Ustaz? Kok matahari terbitnya dari barat? Ngapain dulu itu? Ya, itu dijelasin sama Rasulullah. Ternyata yang namanya matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 hari tersebut, dan kemudian baru normal lagi. Munculnya dukhon, jamaah sekalian, munculnya dukhon dan tanda-tanda hari kiamat yang lain. Munculnya api yang tadi tenggelamnya masyrik dan maghrib, dan terakhir munculnya api yang mengiring manusia menuju kepada satu, yaitu ke daerah Syam. Insyaallah. Apa udah selesai Pak pertanyaan saya? Apakah sudah selesai dengan kumpulkan kita di mahsyar di satu tempat itu? Apakah sudah selesai? Perjalanan masih jauh Mas. Ya, perjalanan masih lama. Ya, bagaimana perjalanan setelahnya? Belum ditiup nih. Ini peniup sangkakala siapa namanya? Bebo. Israfil belum ada kerjaan nih. Lagi megang apa? Sangkakala. Ya. Tiupan pertama adalah tiupan yang menghancurkan seluruh jagat raya. Ya Allah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu. Matahari aja dilipat. Matahari dilipat. Fa idza ja'at yasrukh yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi yawma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang lari dari saudara. Ya Allah, hari kiamat begitu dahsyatnya. Wa ummihi wa abi, orang lari dari ibunya dan ayahnya. Dan dalam surat Al-Hajj, orang-orang yang menyusui itu melempar anaknya.
Saya tanya ibu-ibu di sini, ada nggak yang tega melempar anaknya ketika lagi menyusui? Anaknya yang jawab, nggak tega. Kok pada hari itu tega? Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Ya, binatang-binatang yang sedang hamil brojol, atau brojol, langsung naik. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Wa taron nasa sukar. Kita melihat itu orang pada mabuk. Nah, bingung, ya kan? Hari apa ini kan? Itu orang-orang kafir, Pak. Mudah-mudahan kita nggak lihat itu. Kemudian apa? Wa ma hum bisukara, padahal dia tidak mabuk, dalam keadaan normal. Ya, saya merasakan kemarin gempa sedikit. Ya. Lagi ngobrol di musola, normal. Ternyata berapa detik aja udah kok pusingnya. Itu baru yang lantai 1. Allah alam kalau antum di kantornya ada 20 lantai. Ya, gimana tuh? Pusing. Semua minta perlindungan di situ. Semua kocar kacir, dan begitu dahsyatnya Allah menghantamkan semuanya, dan di situ juga tidak tersisa makhluk kecuali malaikat. Karena tugasnya ada lagi, ya, untuk dibangkitkan, dilipat. Gimana cara lipatnya? Wallahu a'lam. Gimana cara yauma naqis sama, ya kan? Allah Subhanahu wa taala melipat. Melipat gimana? Wallahu a'lam. Kalau Allah mau menghendaki semua dilipat dan dihancurkan sehancur-hancurnya, baru kemudian untuk dibangkitkan lagi. Sudah selesai, Pak? Sudah selesai? Makanya kajian ini mungkin kita bicara secara cepat, tapi prosesnya itu begitu lama. Prosesnya begitu lama. Huru haranya di mana? Di sini baru dibangkitkan lagi, jemaah sekalian. Siapa yang pertama dibangkitkan ketika hari kiamat nanti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mukmin bangkit dari kuburnya tergantung amalnya. Ya, tergantung amalnya. Makanya kita tidak ingin menakut-nakuti ketika hari kiamat, tapi apakah kita sudah siap? Jadi pertanyaan. Kalau saya pribadi menjawab belum siap. La syai' ya Rasulullah, kata orang Badui itu. Saya nggak siap ya Rasulullah, bukan saya masih sedikit. Ya Allah, belajar saya masih sedikit di ilmu ini. Ya Allah, amal saya setiap hari masih banyak rusaknya. Sholat juga kadang-kadang enggak khusyuk. Ya Bu, orang-orang yang percaya pada hari kiamat harusnya bersiap siaga, bersiap-siap menuju bekal yang membawa bekal yang begitu banyak. Mudah-mudahan itu menjadi pemberat kita di yaumul. Apa pemberat? Salah satunya kabar gembira yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nggak ada naungan lagi. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, siapa mereka? Salah satunya adalah rajulun, seorang laki-laki atau perempuan, tapi di sini rajul menyebutkan dua-duanya masuk. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Mudah-mudahan kita termasuk. Orang yang mencintai karena Allah. Nah, pertemanan kita seleksi lagi. Kalau punya teman mabuk, Ustaz, bagaimana saya disamper aja lah. Kalau disamper musola ikut, kalau disamper mabuk saya juga. Ya kan? Ini namanya apa? Nah,
Manusia masih separuh-separuh. Ya sekarang kalau udah mau hijrah sekalian. Apalagi zaman sekalian. Ya. Rajulun ya. Zakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang menyebut nama Allah di keheningan ketika sendirian menetes air mata. Ibu sudah menetes air mata ketika menyebut Allah, apa menetes karena hal yang lain? Kita menetesnya gara-gara dunia kebanyakan Pak ya. Waduh, baru tanggal segini udah kesulitan Ustaz. Ya itu keluhan dunia semua Pak. Betul Pak? Wajar, tapi ingat ada orang-orang yang dilindungi di hari kiamat. Ini kajian permulaan kayaknya sepertinya ya. Kalau ngaji ini mungkin lebih lama lagi menurut ya. Soalnya saya takut kita nggak masuk bab berikutnya sehingga kita mengatakan bahwa udahlah kiamat udah selesai, udah kita nggak ada hisab lagi, nggak ada mizan. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa takut kepada kita. Dan kita akhiri kajian kita. Ada yang jawab? Atau sudah masuk? Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mumtaz.